Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang untuk dosen kita, yaitu Bapak Richard Anselmus Pos, dan juga untuk Miss Mary Gading Malibu, serta untuk teman-teman yang menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Richard Wilson, dan saya akan menjelaskan tentang ateisme dan juga bagian kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Nela Nevia Widarson. Saya akan menjelaskan tentang Santo Anselmus dan Thomas Aquinas. Perkenalkan, nama saya Shania Dian Hapsari. Saya akan menjelaskan tentang argumentasi Leibniz dan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Sharon Patricia. Di sini saya akan menjelaskan tentang St. Agustinus dan Aquinas. Kami dari kelas 4D Sejarah Pemikiran yang akan membahas mengenai argumentasi dan membuktikan keberadaan Tuhan. Next. Baik, jadi untuk yang pertama itu ada ateisme. Kalau Tuhan benar ada dan Dia Maha Kuasa dan Maha Baik, kenapa Tuhan tidak menghilangkan saja kejahatan itu? Karena seperti yang kita tahu, sebagaimana yang Maha Kuasa tidak memiliki batasan atas perbuatan yang dapat Tuhan lakukan. Jadi jika Tuhan itu benar ada, maka seharusnya tidak ada kejahatan di dunia ini. Lalu apa sih kejahatan itu? Kejahatan itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kejahatan moral yang dimana kejahatan tersebut terjadi akibat dari perilaku manusia yang didasari oleh pemberian Tuhan di mana memberikan kebebasan bagi para ciptaannya, yaitu manusia. Dan yang kedua yaitu terdapat kejahatan natural yang didasari oleh fenomena alam dari ciptaan Tuhan sendiri seperti pandemi COVID-19 yang pada saat ini sedang berlangsung, adanya gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya yang dapat merenggut nyawa ciptaannya. Jadi terdapat sebuah tema dalam sejarah filsafat yang disebut Theodicea. Jadi Theodicea itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu Theos dan Dike, di mana Theos berarti Allah dan Dike berarti keadilan. Sehingga jika kata ini digabungkan akan memiliki arti keadilan Allah, di mana pada zaman ini banyak sekali orang yang meminta pertanggungjawaban dari keadilan Allah. Karena banyak di antara mereka yang menjadi korban dari kejahatan-kejahatan yang ada walaupun mereka sendiri tidak melakukan apa-apa. Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan terdapat sebuah persoalan dari Theodicea yaitu jika Tuhan ada, kenapa ada yang jahat? Lalu jika Dia Maha Baik, mengapa ada penderitaan? Persoalan tersebut sampai saat ini pun masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di mana sampai saat ini masih terdapat orang-orang yang mengalami atau menjadi korban dari kejahatan dan penderitaan. Dan dari persoalan tersebut memiliki jawaban dari filsuf Yunani kuno yaitu Epicurus, di mana ia memberikan 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu Tuhan mau menghapus kejahatan namun tidak mampu. Maka dari itu berarti kalau Tuhan bukan yang maha kuasa karena ia sendiri pun tidak mampu untuk menghapus kejahatan. Yang kedua itu dia mampu untuk menghapus kejahatan tapi dia tidak mau. Maka dari itu Tuhan berarti sosok yang jahat karena sebenarnya ia bisa menghapus kejahatan tersebut namun ia menolak untuk menghilangkan kejahatan-kejahatan yang ada. Kemungkinan yang ketiga, dia tidak mau dan tidak mampu. Lalu mengapa kita memanggil dia Tuhan kalau dia sendiri pun tidak memiliki kemauan untuk menghilangkan kejahatan dan bahkan ia tidak mampu untuk menghilangkan kejahatan. Kemungkinan yang keempat, dia mau dan mampu. Namun dari mana datangnya kejahatan kalau Tuhan sendiri sudah menghilangkan kejahatan tersebut? Jadi Theodicea ini merupakan sejarah dari zaman peradaban baru yang membahas tentang di manakah keadilan Allah bagi para ciptaannya, sehingga membuat orang-orang berpikir kalau ia tidak mampu untuk menghilangkan kejahatan dan bahkan sampai membuat orang-orang menganggap kalau Allah itu sebenarnya tidak ada. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Sharon. St. Agustinus. Menurut St. Agustinus, kejahatan itu berasal dari kesalahan Adam dan Hawa saat berada di Taman Eden. Tuhan memberikan kebebasan bagi manusia untuk memilih jalan mereka. Saya mengambil satu topik, yaitu apakah Tuhan merupakan khayalan kita? Kenapa topik ini muncul? Topik ini muncul dari seorang pemikir yang berasal dari abad ke-19 yang bernama Ludwig Feuerbach, yang berasal dari Jerman. Dan dia dikenal sebagai seseorang yang ateis dan materialis.
Beliau mengajarkan ateisme dengan menulis sebuah buku yang berjudul Das Wesen des Christentum, yang artinya hakikat agama Kristen. Di dalam buku tersebut, beliau membicarakan mengenai kesadaran tentang Tuhan yang dimiliki oleh orang yang beragama Kristen dan agama lainnya. Setiap orang beragama pasti akan berpikir mengenai sosok yang lebih berkuasa dibandingkan dirinya sendiri. Misalnya Tuhan atau dewa-dewa. Di dalam filsafat biasanya disebut sebagai manusia yang melampaui dunia ini. Hingga Feuerbach bertanya, mengapa manusia memikirkan sesuatu yang melampaui batas? Menurut teori proyeksi, manusia adalah makhluk yang terbatas. Tetapi manusia mengidealisasi dirinya dalam arti lain. Manusia mencoba membayangkan dirinya sebagai sesuatu yang lebih besar daripada diri aktualnya. Misalnya seperti manusia bisa berlaku adil, berkuasa, dan manusia bisa mengetahui segala sesuatu. Tetapi itu semua sangat terbatas. Di dalam idealisasinya, manusia membayangkan bahwa di dalam dirinya ada sesosok yang sempurna, di dalam keadilan, pengetahuan, dan kekuasaannya. Tetapi itu semua hanyalah bayangan manusia saja. Feuerbach menggunakan istilah proyeksi. Maksud dari proyeksi ini digambarkan seperti sebuah alat, misalnya proyektor, yang digunakan untuk presentasi di dalam kelas. Proyektor ini digunakan sebagai pemantul gambar, sehingga kita bisa melihat gambar tersebut pada sebuah layar. Itu semua yang disebut proyeksi. Proyeksi sendiri memiliki arti, yaitu suatu proses yang di dalam pemikiran kita ada suatu gambar. Lalu gambar tersebut dipantulkan keluar dan menjadi sesuatu yang lain. Menurut Feuerbach, Tuhan merupakan sebuah gambar dari manusia yang ada dalam pikiran manusia atau bisa dikatakan imajinasi manusia saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nela. Baik, saya akan menjelaskan tentang Santo Anselmus. Anselmus memiliki pemikiran bahwa iman itu dikatakan sebagai suatu langkah pertama untuk memahami Tuhan. Pemikiran ini sama seperti pemikiran Agustinus. Anselmus memiliki 3 pernyataan untuk memahami Tuhan. Yang pertama yaitu, unless I believe, I shall not understand. Atau diartikan dengan saya harus percaya dulu, baru saya bisa memahaminya. Dan yang kedua yaitu faith seeking understanding, yaitu iman itu mencari sebuah pemahaman. Dan yang terakhir yaitu iman dulu, baru kita mengerti atau memahami lebih dalam mengenai Tuhan. Walau memang kita mengetahuinya tidak 100%, yang dimana Tuhan memberi batasan kepada kita sampai mana kita bisa memahami Tuhan. Anselmus memiliki argumen yang bernama ontologis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian ontologis terlebih dahulu. Maksud dari ontologi adalah sebuah cabang filsafat yang membahas mengenai keberadaan sesuatu, hakikat atau esensi apa yang ada dan tidak ada. Contohnya, apa sih manusia itu atau hakikat manusia itu apa ya? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ontologis. Ontologis adalah argumen yang berdasarkan pada hakikat atau esensi dari Tuhan. Anselmus mengklaim bahwa jika saya menganggap Tuhan sebagai makhluk terbesar, seharusnya saya tidak percaya bahwa Dia hanya ada dalam pikiran saya sendiri. Jelas, makhluk yang ada dalam kenyataan akan lebih besar dibandingkan dalam pikiran saya. Artinya, dari kutipan di atas menyatakan bahwa Tuhan hanya ada di dalam pikiran atau benak kita, maka Tuhan tidak sempurna, karena sesuatu yang dikatakan sempurna jika Tuhan ada juga di dalam realita atau kenyataan. Oleh karena itu, untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada dalam pikiran Anselmus adalah Tuhan juga ada di dalam realita, bukan hanya di dalam pikiran kita saja. Anselmus memiliki argumen monologion dan proslogion. Monologion yaitu sesuatu yang baik pasti berasal dari kebaikan
dan kebaikan itu sendiri sudah pasti sangat amat baik. Sedangkan proslogion adalah Tuhan itu ada, hanya saja tidak memunculkan dirinya, namun ada dalam pikiran setiap orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mereka tidak percaya adanya Tuhan, karena mereka memiliki cara berpikir sendiri sehingga mereka memberikan alasan yang berbeda-beda. Berdasarkan argumen-argumen di atas, dapat diketahui bahwa Tuhan itu ada walaupun tidak terlihat, dikarenakan Tuhanlah yang memberikan kebebasan kepada semua umat manusia yang hidup di dunia untuk melakukan apa yang mereka inginkan yang dilakukan secara bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sharon. St. Thomas Aquinas. Aquinas membuat sebuah buku yang berjudul Summa Theologi, yang menjelaskan tentang argumen-argumennya terkait keberadaan Tuhan. Terdapat 5 inti argumen yang dijelaskan oleh Aquinas. Argumen pertama yaitu mengenai gerakan. Argumen ini mirip seperti Aristoteles, bahwa semua selalu bergerak dan selalu berubah. Aquinas berpendapat bahwa terdapat pergerakan pertama atas segalanya, dapat dari perubahan secara fisik maupun perubahan lainnya yang ada di dunia. Menurutnya, segala sesuatu terjadi terdapat penyebab awalannya. Untuk mempermudah pemahaman, Aquinas menggambarkan tentang seseorang yang memegang sebuah tongkat. Penyebab tongkat tersebut dapat bergerak karena tangan dan kemauan manusia itu sendiri. Sama seperti konsep Tuhan. Semua hal yang ada di dunia ini terdapat pergerakan atau perubahan yang terjadi karena kehendak Tuhan. Argumen kedua mengenai penyebab. Segala sesuatu tentu tidak mungkin terjadi jika tidak ada sebabnya. Misalnya seperti kita lahir di dunia karena orang tua kita. Manusia ada di dunia ini karena diciptakan oleh Tuhan. Argumen yang ketiga mengenai possibility dan necessity. Aquinas berargumen bahwa di dunia ini alam mempunyai eksistensi kontingen. Terdapat sesuatu yang tidak mungkin ada keberadaannya, tetapi ada walaupun tidak logis. Sama seperti Tuhan, walaupun tidak terlihat di dunia nyata, tetapi keberadaannya akan selalu ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nela. Argumen yang keempat Aquinas, ia menggunakan perfection pada argumen ini, di mana ia berkata kalau dalam kehidupan ini kita memahami sesuatu berdasarkan kebaikan dan kemuliaan, di mana menurutnya terdapat standar dari kebaikan atau kemuliaan tersebut yang membuahkan value, karena beberapa benda yang terbatas harus memiliki kebaikan dan kemuliaan, di mana Aquinas percaya bahwa sumber dari kebaikan dan kemuliaan adalah berasal dari Tuhan. Argumen yang kelima, ia menggunakan intelijen dan kecerdasan sebagai inti dari argumennya, di mana pada dasarnya terdapat 2 sifat, di mana sifat yang pertama itu menjelaskan bahwa akibat dari adanya kesamaan akan selalu membuat kesamaan terus-menerus. Lalu, fitur yang kedua yaitu dari kesamaan tersebut memiliki peluang untuk mencapai sesuatu yang bernilai. Dari semuanya fitur tersebut, regularitas atau kesamaan memiliki sebuah kelemahan, yaitu intelijen atau kecerdasan, di mana Aquinas percaya bahwa Tuhan merupakan satu-satunya sumber dari kecerdasan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sania. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jawaban Leibniz terhadap masalah kejahatan dan penderitaan. Siapakah sosok ini sih sebenarnya? Beliau adalah Gottfried Wilhelm von Leibniz, yang merupakan seorang filsuf dari Jerman yang terkenal dengan argumentasinya bahwa manusia hidup dalam dunia yang sebaik mungkin karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang sempurna. Leibniz berpendapat bahwa sejak awal mula, Tuhan telah memilih untuk menciptakan dunia yang terbaik dari segala kemungkinan. Menurutnya, dari semua dunia yang mungkin, Tuhan telah menciptakan yang paling baik.
Dunia ini merupakan suatu hasil yang paling maksimal dan kemungkinan dunia yang lainnya hasil yang kurang begitu bagus. Untuk mempermudah pemahaman, saya akan mengambil contoh seperti ini. Kita hidup di dunia dengan lingkungan yang sempurna bagi manusia. Dunia ini terdapat udara untuk kita bernafas, terdapat bahan-bahan makanan, adanya sumber air, memiliki suhu yang tepat yang tidak terlalu panas ataupun dingin, serta mempunyai jumlah gravitasi yang tepat. Dari penjelasan ini jelas bahwa itu terlihat memiliki suatu tujuan tempat yang mungkin dirancang seseorang untuk ditinggali oleh manusia. Tuhan tetaplah Dia yang Maha Baik dan Maha Kuasa. Walaupun banyak penderitaan yang terjadi sebagai kebaikan tertinggi, Allah tetap mengkehendaki kebaikan dan mau menciptakan dunia yang terbaik. Next. Untuk kesimpulannya, dari penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa setiap individu memiliki kepercayaan dan pandangan yang berbeda-beda mengenai Tuhan. Setiap manusia berhak memilih untuk mempercayai adanya keberadaan Tuhan atau tidak. Dari sudut pandang para filsuf, Saint Augustinus, Saint Anselmus, Saint Aquinas, dan Leibniz membuat kami sadar bahwa keberadaan Tuhan itu nyata dan Tuhan adalah Maha Baik. Tuhan menghendaki kebaikan dan adanya penderitaan bagi manusia. Tanpa adanya kejahatan dan penderitaan, manusia akan merasa tidak tertantang dan memiliki hidup yang tidak ada artinya. Sehingga penderitaan yang manusia rasakan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan lebih bersyukur dengan apa yang ada. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.